Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Grace Yolanda Turnip dengan NPM 211506144 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Informasi Keuangan dengan metode Object Oriented Analysis Design. Nah, pertama yaitu tujuan dari jurnal penelitian ini bertujuan untuk membuat dan merancang sistem informasi pengelolaan data keuangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap para siswa, serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan dengan menggunakan metode OAD. Kemudian, sebelum saya mereview lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu metode OAD. Metode OAD sendiri adalah metode analisa yang memeriksa requirements dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Nah, terdapat beberapa macam metodologi OAD berbasis OML yang sudah dikenal luas. Metodologi OAD tersebut dapat dikategorikan menjadi RPM, RUP, dan Agile Modeling. Nah, Agile Modeling sendiri merupakan proses software development yang terdiri atas beberapa metodologi, contohnya XP, Scrum, Agile Modeling, Crystal, dan lain-lainnya. Kemudian, di sini dalam pembuatan penelitian tentu saja harus ada manfaat yang harus didapatkan, kan? Maka berikut adalah manfaat penelitian di jurnal ini, yaitu pertama untuk membantu dalam menerapkan dan mempercepat pengolahan data keuangan. Kemudian, memberikan informasi bagi siswa dan pihak sekolah dengan cepat. Ketiga, memudahkan pencarian data siswa. Keempat, memberikan informasi yang lebih akurat dan tertata rapi tentang keadaan keuangan di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Kelima, memudahkan dalam pembuatan slip gaji. Keenam, memudahkan dalam penerapan pemberian gaji yang tertata rapi. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi yang jelas tentang pemasukan dan pengeluaran data keuangan. Nah, di sini terdapat pengertian dari Object Oriented Analysis and Design atau OAD sendiri, yaitu OAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu masalah dan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Kemudian terdapatnya konsep OAD. OAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek atau OAA, dan desain berorientasi objek atau OOD. Kemudian OAA adalah metode analisis yang memeriksa requirement syarat atau keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup yang berhubungan. Kemudian terdapatnya UML atau Unified Modeling Language, yang artinya itu sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Nah, UML terdiri dari beberapa diagram, yaitu misalnya class diagram, activity diagram, state diagram, dan lain-lain. Kemudian, terdapatnya analisa, hasil, dan pembahasan. Nah, berikut adalah gambaran kerja sistem, yaitu gambaran kerja sistem baru pengolahan data keuangan pada SMK Negeri 5 dengan pola kerja sistem lama. Hanya saja data yang telah dimasukkan akan direkam ke dalam file-file. Dari penerimaan siswa dan guru akan dilakukan pendataan mengenai diri seorang guru atau siswa. Kemudian akan diinputkan ke dalam komputer sehingga pengolahan data ini akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan tepat sesuai yang diinginkan. Selanjutnya itu terdapat diagram alur data sistem. Pola kerja sistem baru dengan menggunakan sistem komputerisasi keuangan dapat digambarkan dengan diagram alur data sebagai berikut. Nah, berikut adalah diagram konteks, yang dimana tata usaha akan mengirimkan data guru, data pemasukan dana, data siswa, dan data pengeluaran dana ke sistem informasi keuangan. Kemudian, sistem informasi keuangan akan mengirimkan data pembayaran SPP ke siswa, kemudian mengirimkan data gaji ke guru, kemudian mengirimkan laporan data keuangan dan data pengeluaran dana ke tata usaha. Selanjutnya itu mengirimkan laporan gaji, laporan data keuangan, dan laporan data guru ke kepala sekolah. Selanjutnya itu terdapat kelas diagram, di mana terdapat beberapa kelas, yaitu pertama subkelas siswa yang berisi yang terdapat atribut yaitu NIS, nama, alamat, tempat, tanggal lahir,
dan jenis kelamin. Kemudian metodenya itu agama, nama orang tua, pekerjaan, tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya itu terdapat subkelas guru yang terdapat atributnya NIP, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Kemudian metodenya itu status nikah, golongan, status, tanggal masuk, dan tambah. Selanjutnya itu adanya subkelas SPP yang terdapat atribut yaitu kelas dan tahun. Selanjutnya itu adanya metode nominal, tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya itu subkelas gaji yang terdapat atribut golongan dan gaji pokok. Dan kemudian metode itu tunjangan, tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya itu terdapat use case diagram yang dimana TU dapat mengakses input data SPP yang terdiri dari bulan dan kelas. Selanjutnya itu TU membuat bukti bayar SPP yang dimana pertama itu siswa membayar SPP, kemudian data yang sudah dibayar SPP itu akan dikirimkan ke TU, kemudian TU akan membuat bukti bayar SPP dan mengirimkannya kepada siswa. Selanjutnya itu TU membuat input data guru yang terdiri dari status dan bulan. Selanjutnya itu slip gaji plus uang. Nah, data slip gaji plus uang akan dikirimkan ke guru. Kemudian guru akan mengirimkan jam mengajar mereka dan jam mengajar tersebut akan dikirimkan ke TU. Selanjutnya itu TU membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dikirimkan ke kepala sekolah. Kemudian yaitu terdapatnya activity diagram yang dimana siswa datang ke loket untuk membayar SPP. Nah, kemudian siswa membayar SPP ke petugas. Petugas menerima kartu dan uang. Nah, petugas akan mencatat buku hariannya, yaitu setelah mencatat, petugas akan memberikan kembali kartu kepada SPP yang sudah dicatat tadi. Selanjutnya, catatan tersebut juga akan direkap ke total pembayaran bulanan. Kemudian, setelah direkap akan direkapnya laporan bulanan. Kemudian petugas telah membuat laporan bulanan tersebut akan dikirimkan ke TU yang dimana TU akan memeriksa laporan tersebut. Kemudian TU akan membuat laporan tahunan. Setelah membuat laporan tahunan, maka laporan tahunan tersebut akan dikirimkan ke kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah akan menerima laporan tahunan yang telah dibuat oleh TU. Selanjutnya itu adanya sequence diagram yang dimana admin pertama kali akan login. Setelah login, maka sistem akan menampilkan admin homepage. Kemudian admin akan menginputkan data pembayaran di admin homepage. Setelah menginputkan data pembayaran ke transaksi SPP. Kemudian admin akan select data atau memilih data dan akan mengeluarkan bukti. Setelah mengeluarkan bukti, maka sistem akan return data, kemudian send data pembayaran, dan menampilkan data pembayaran ke admin. Selanjutnya itu adanya perancangan sistem yang dimana merupakan tahap di mana perencanaan, penggambaran, serta pembuatan aplikasi atau sistem dari penggabungan beberapa elemen menjadi satu bagian yang utuh. Terdapat 5 form utama, diantaranya itu form master data siswa yang terdiri dari NIS, nama, alamat, kelas, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama orang tua, dan pekerjaan. Selanjutnya itu adanya form master data guru yang terdiri dari NIK, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status nikah, golongan, status karyawan, dan tanggal masuk. Kemudian yang ketiga itu form SPP yang dimana terdiri dari tanggal bayar, nomor slip SPP, kode kas, NIS, nama, kelas, bulan, uang sekolah, dan totalnya. Selanjutnya itu adanya form slip gaji guru yang dimana ada tanggal, nomor slip SPP, kode kas, NIP, nama, golongan, status, gaji pokok, tunjangan, jumlah jam, biaya per jam itu jam si guru mengajar, kemudian potongan dan gaji bersih. Selanjutnya itu form in dan out keuangan yang dimana terdapat tanggal, nomor urut, kode kas, pemasukan, pengeluaran, keterangan, jumlah, dan saldo kas. Selanjutnya itu terdapat implementasi sistem. Implementasi sistem program ini mencakup spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak itu terdiri dari prosesor, minimal Intel Pentium atau AMD.
kemudian memori minimal 1 GB, hard disk minimal 320 GB, VGA card 64 MB, opsional, kemudian monitor dan keyboard dan mouse. Kemudian ada pun perangkat lunak yang digunakan, itu sistem operasi minimal MS Windows XP atau Windows 7 atau Windows 8. Kemudian terdapatnya pengujian program black box. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian ini memungkinkan analisis sistem memperoleh kumpulan kondisi input yang akan mengerjakan seluruh keperluan fungsional program. Nah, black box testing sendiri atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Nah, pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Keuntungan dari black box sendiri digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Ada beberapa keuntungan, yaitu penguji tidak harus memiliki pengetahuan tentang suatu bahasa pemrograman. Kemudian pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna. Hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan konsistensi dalam perangkat lunak. Kemudian pengembang dan penguji memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kemudian penguji tidak perlu memeriksa kode. Kemudian memungkinkan penguji dan pengembang bekerja secara independen tanpa mengganggu proses kerja atau satu sama lain. Nah, berikut adalah tabel pengujian black box yang terdiri dari input, yaitu tombol login, tombol tambah, dan lain-lainnya. Apakah hasilnya itu sesuai? Nah, berikut adalah hasil uji dan inputnya itu semuanya sesuai. Dapat disimpulkan bahwa semua komponen pada aplikasi sistem informasi keuangan ini berhasil digunakan semua. Nah, berikut adalah sekian review dari saya mengenai sistem informasi keuangan dengan metode Object Oriented Analysis Design. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.